Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sore hari ini kita kembali bersua di Majelis Ta'lim di online. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya serta menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Amin. Insyaallah hari ini kita Maaf saja kemut, mohon maaf kemut. Ya. Insyaallah hari ini kita di surah At-Takatsur. Betul? Betul nggak? Kita lanjut di surah At-Takatsur. Yang kemarin kita sudah sampai di surah Al-Asr. Ya, sebelum kita lanjut di surah At-Takatsur, kita murojaah. Silakan dibaca satu persatu surah Al-Asr. Insyaallah pendek sekali ya, hanya 3 ayat. Yang tidak bawa buku atau mungkin di luar boleh disimak atau bisa nanti bisa baca sih ya. Insyaallah bisa baca, kan cuma 3 ayat. Barakallahu fiik. Silakan dimulai. Baik saja, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Inna sesungguhnya, al insana manusia, lafi benar-benar, khusr kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, wa amilu dan mereka mengerjakan, as-solihati kebajikan-kebajikan, wa tawasaw dan mereka saling menasehati, bil haqqi dalam kebenaran, wa tawasaw dan mereka saling menasehati, bis sabri dalam kesabaran pada ketaatan. Barakallahu fiik. Hai, jazakillahu khairan katsiran Ustazah. Ya, wa jazakumullahu khairan. Silakan tafadhali manhum. Wadah Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Inna sesungguhnya al insana manusia lafi sungguh-sungguh dalam khusr kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, wa amilu dan mereka beramal, as-solihati kebajikan, wa tawasaw dan saling berwasiat, bil haqqi dengan kebenaran, wa tawasaw dan saling berwasiat, bis sabri dengan kesabaran. Ahsan, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Nah, wa jazakumullahu khairan. Silakan yang ketiga.
Assalamualaikum Ustazah. Afwan, sebelumnya Ana boleh bertanya Ustazah. Di sini Ya. tadi yang pertama watawasau ada yang bilang dan saling menasehati. Kemudian yang kedua watawasau dan saling berwasiat. Mana yang lebih itu benar? Ustazah? Dua-duanya benar. Oh begitu ya. Baik. Saling Di Quran saya saling jelas saling berwasiat. Ya, saling berwasiat. Kalau watawasau itu arti aslinya itu adalah saling berwasiat. Masya Allah. Iya di Quran saya begini soalnya. Menggunakan kata saling berpesan juga boleh atau saling berwasiat juga boleh. Ya, artinya wasiat itu kan sama dengan pesan ya. Secara makna itu sama. Nah, baik Ustazah. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Inna sesungguhnya al insana manusia lafi khusr. Benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu beriman wa amilu dan mengerjakan as-solihati kebajikan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bil haqqi dengan kebenaran atau ketaatan, watawasau dan saling berwasiat bis sabr dengan kesabaran. Barakallahu fiik. Selanjutnya Jazakallahu khairan Ibu Citra. Wa jazakillahu khairan Ustazah. Ustazah. Nah, silakan. Ya, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguh al insana manusia lafi benar-benar dalam khusrin, kerugian. Illa ladzina amanu wa amilus sholihat. Illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman wa amilus sholihati wa amilu dan mereka mengerjakan as-sholihati amal soleh atau kebajikan-kebajikan wa tawasau bil haqq dan mereka wa tawasau bil dan mereka saling menasihati haqq dalam kebenaran wa tawasau bis sabr dan mereka saling menasihati dalam kesabaran. Nah, barakallahu. Syukran Ustazah. Saya wa iyyakum. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Ulan silakan. Baik. Wal asr, demi masa, inna sesungguhnya al insana manusia lafi benar-benar di dalam khusr, kerugian. Illa kecuali alladzina orang yang amanu beriman wa amilu dan beramal as-solihati amal kebajikan atau amal soleh. Kemudian wa dan tawassaw bi wa tawassaw bi dan saling berwasiat bil haqqi dengan kebenaran wa tawa dan saling berwasiat bis sabr dengan kesabaran. Nah, barakallahu fiik. Amin. Syukran Ustazah. Ya, afwan. Selanjutnya silakan. Nomor 6. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Yuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Inna sesungguhnya al insana manusia lafi berada di dalam khusr, kerugian.
illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman wa amilu dan mengerjakan as-solihati kebajikan watawa dan saling menasehati bil haqqi untuk kebenaran watawa saubis soberi dan saling menasehati untuk kesabaran. Sadaqallah. Barakallahu fiik, Masya Allah. Jazakumullah khair. Syukran Ustazah. Ya, Afwan. Selanjutnya silakan. Nomor 7. Belum ini. Assalamualaikum yang Nani saja. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillah nama Allah. Rahmanirrahim. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wal asr demi masa. Wal asr innal insana lafi khusrin. Inna sesungguhnya insana al insan manusia lafi benar-benar khusr dalam kerugian. Illa lazina amanu illa kecuali lazina lazina orang yang amanu yang beriman amanu wa amilus solihati dan berbuat kebajikan. Watawasau bil haqi dan saling menasihati tentang kebaikan. Watawasau bis sabr dan menasihati tentang kebenaran atau kesabaran. Shadaqallahul azim. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah selesai semua? Apa masih ada yang belum baca? Masih ada. Saya satu lagi aja. Oh, ya. Nah, silakan. Ya, saya nomor 8 Ustazah. Oh iya, silakan Ibu Am. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, wal demi asr masa. Innal insana lafi usri. Inna sesungguhnya al insana manusia lafi benar-benar berada di dalam usr kerugian. Illa kecuali alladzina yang amanu beriman wa dan amilus solihati amilu mengerjakan solihati kewajiban wa dan tahu Apa tadi artinya as-solihat kewajiban apa? As-solihat apa artinya? as-solihat kewajiban. Salah ya? Amilus solihati dan berbuat amal solih, amal kebajikan. Jadi berbuat amal kebajikan ya? Ya, bukan kewajiban, kebajikan. Oh, kebajikan. Iya, Ustazah. Terus wa dan tawasau saling berwasiat bihaqi dengan kebenaran wa dan tawasau saling berwasiat bis sabr dengan kesabaran. Nah, barakallahu fiik. Sadaqallahul azim. Jazakallahu khairan katsiran Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Sudah selesai semua ya? Saya satu Ustazah. Oh iya, silakan. Ustazah. Yang 9. Nah, silakan kalau masih ada. Ya, silakan Ibu Ida. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Kameranya lupa dibuka, Umi. Ini karena cepet-cepet jadi belum siap untuk pakai kamera Ustazah. Apaan ya Ustazah? Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa.
Innal insana lafi khusr. Inna sesungguhnya. Al insana manusia lafi khusr. Benar-benar dalam kerugian. Illalladzina amanu. Illa kecuali. Alladzina orang-orang yang amanu beriman. Saya kok nggak nerusin sini ya, astagfirullah, afwan. Wa amilus illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi ulangi ya Ustaz. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Nah, illa tadi kecuali alladzina orang-orang yang amanu beriman wa amilu dan mengerjakan as-solihati kebajikan wa tawasau dan saling berwasiat bil haqqi dengan kebenaran wa tawasau dan saling berwasiat bis sabr dengan kesabaran. Ya, nah. Jazakallahu khairan. Selanjutnya masih sudah selesai ya? Apa masih ada yang belum baca? Saya Ustazah mencoba Ustazah. Ya, silakan. Bu Enda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi asr masa. Innal insana lafi khusr. Inna sesungguhnya al insana manusia lafi khusr. Benar-benar dalam kerugian. Benar-benar dalam kerugian. Nah. Ilal ladzina amanu ila kecuali allazina orang-orang yang amanu beriman wa amilu solihati wa amilu yang mengerjakan kebajikan. Ulangi, wa amilu wa apa artinya wa? Wa dan amilu mengerjakan kebajikan as-solihati amal soleh. Nah, Ustaz. Tawasau dan saling menasihati bil haqq dengan kebenaran. Wa tawasau dan saling menasihati bis sabr dengan kesabaran. Nah, Bila banyak salah. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah bisa baca ya. Nah, jazakumullah khairan yang sudah baca. Selanjutnya, sudah selesai apa masih ada yang belum baca? Sudah ya? Sudah Ustazah. Nah, kita lanjut ke surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik. Kita baca bersama-sama ya. Selama ini nggak pernah baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama dari basmalah sampai ayat ke-9. Baik. Wahid, itsnain, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhaakumut takatsur hatta hatta jurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma ta'lamun law Masya Allah, barakallahu. Ada yang sudah hafal ini? Masya Allah, hafal. Nah, insya Allah sudah hafal ya. Ini kan pelajaran anak-anak kita waktu masih anak-anak. Insya Allah. Nah, sekarang kita terjemahkan satu persatu. Alhaakumut takatsur. Alhaakumu telah melalaikan kalian. Telah melalaikan kalian. At-takatsur, bermegah-megahan. Bermegah-megahan. Dari kata at-takatsur ini dari kata katsuro, banyak ya, berbanyak-banyak, artinya bermegah-megah. Alhaakumut takatsur, alhaakumu telah melalaikan kalian at-takatsur, bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir, hatta sehingga, zurtum kalian masuk, zurtum kalian masuk, al-maqabir. Kalau terlalu cepat nanti kabarin ya. Kalau misalkan kecepatan. Jurtum apa saja? Kalian masuk. Kalian masuk. Al-maqabir, kuburan. Al-maqabir, kuburan. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa, kelak. Kelak. Kelak saja. Ya, kelak. Ya, kelak. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa, kelak. Ta'lamun, kalian akan mengetahui. Ta'lamun, kalian akan mengetahui. Saya ulang kembali. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa, kelak. Ta'lamun, kalian akan mengetahui. Tumma kalla saufa ta'lamun. Tumma, ini sudah sering ya. Tumma ini artinya kemudian. Kemudian kalla sudah tadi di atas. Mana kalla? Kali-kali tidak. Kali-kali tidak. Kali-kali tidak. Insyaallah. Saufa, Kelak. kelak. Ta'lamun, Kalian mengetahui. ya, nah, ini 2 kali jadi sudah berulang.
Kemudian ayat yang kelima, kalla, diulang lagi yang ketiga kalinya, sekali-kali tidak. Lau sekiranya atau jika. Jadi boleh jika, boleh sekiranya. Ta'lamuna, kalian mengetahui. Ta'lamuna, kalian mengetahui. Sudah juga tadi. Ilma, dengan ilmu. Ahsan. Dengan pengetahuan atau dengan ilmu. Al-yaqin, yang pasti atau yang yakin. Jadi kalau sudah yakin itu berarti sudah pasti. Baik, saya ulang kembali. Kalla, sekali-kali tidak. Lau, sekiranya. Ta'lamuna, kalian mengetahui. Ilma, dengan pengetahuan, dengan ilmu. Al-yaqin, pasti, yang pasti. La tarawunnal jahim. La tarawunna, sungguh kalian akan melihat. Tara. La tarawunna, sungguh kalian akan melihat. Al-jahim, neraka jahim. Neraka jahim. Kemudian la tarawunnaha, Sungguh kalian akan melihatnya. Sungguh kalian akan melihatnya. Ya. Ainal yaqin. Aina dengan mata. Ya, ain itu artinya mata ya. Aina dengan mata, al-yaqin dengan pasti. Ya, dengan pasti. Aina dengan mata, al-yaqin dengan pasti. Summa, kemudian latus alunna, sungguh kalian akan ditanya. Ya, sungguh kalian akan ditanya. Yauma idin, pada hari itu. Ya, na'am. Pada hari itu, anin na'im, tentang kenikmatan. An-na'im, kenikmatan. Saya ulang kembali ya. Perhatikan cara menerjemahkan satu kata. Al-hakumu, kalian telah melalaikan kalian. At-takatsur, bermegah-megahan. Hatta, sehingga zurtum, kalian masuk al-maqabir, kuburan. kubur. Ya, kubur. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa, kelak. Ta'lamuna, kalian akan mengetahui. Summa, kemudian. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa, kelak. Ta'lamun, kalian akan mengetahui. Kalla, sekali-kali tidak. Lau sekiranya atau jika. Ta'lamuna, kalian mengetahui. Ilma dengan pengetahuan atau dengan ilmu. Al-yaqin, yang pasti. Nah, Yang pasti. La tarawunna, sungguh kalian akan melihat al-jahim, neraka jahim. Summa, kemudian la tarawunnaha, kalian akan melihatnya. Aina dengan mata.
Al-yaqin Dengan pasti. 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 Atau yakin. Ya, dengan yakin. Baik, summa Kemudian Kemudian la tus'alunna. Sungguh kalian akan ditanya Tanya yauma idzin pada hari pada hari pada itu hari itu ani tentang tentang naim nikmatan. kenikmatan. Jadi ani naim an tentang an naim kenikmatan. Nikmatan. Baik. Kita bahas sedikit ya makna dari surah ini. Surah ini surah yang ke-102 setelah surah Al-Qari'ah. Ya, susunan surahnya setelah surah Al-Qari'ah. Kemudian terdiri dari 8 ayat. Adapun nama surah ini ada 2. Yang pertama At-Takatsur. At-Takatsur. Kemudian yang kedua adalah Al-Hakumu. Bisa juga Al-Hakumut Takatsur. Jadi kalau At-Takatsur itu diambil dari ayat yang pertama di akhir katanya. Kemudian nama yang kedua adalah Al-Hakumut Takatsur. Diambil juga dari ayat yang pertama yang menyempurnakan ayat tersebut. Menyempurnakan ayat tersebut. Baik. Di surah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan setidaknya ada 4 peringatan kepada manusia. Yang pertama, peringatan yang pertama ada di ayat 1. Al-Hakumut Takatsur, telah melalaikan kalian dengan bermegah-megahan. Jadi itu peringatan yang pertama. Kemudian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kemudian selanjutnya kalla law ta'lamun, sekali-kali sampai ke ayat yang ke-7. Ilmal yakin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian yang ke-8 tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian nanti akan ditanya tentang pada hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita Al-Hakumut Takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ya, telah melalaikan kamu. Di yang mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita bahwasanya manusia itu sangat mencintai dunia dan kesenangannya dan perhiasannya yang ada di dalam dunia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita jangan sampai dengan bermegah-megahan tersebut sehingga manusia menjadi lalai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bermegah-megahan melalaikan kalian dengan harta dan anak-anak, ya. Kalau di dalam surah Ali Imran itu zuyyina linnasi hubbus syahwat. Jadi sesungguhnya manusia itu dihiasi manusia itu dengan mencintai dengan syahwat, mencintai syahwat. Jadi syahwat di sini bukan hanya menyukai sesama lawan jenis, ya, akan tetapi termasuk syahwat di dalamnya adalah minan nisa. Pertama adalah wanita, kemudian yang kedua wal banin, kemudian anak-anak, kemudian selanjutnya wal qanatiril muqantarah, dan itu nanti berlanjut ke yang lainnya. Jadi syahwat di situ bukan hanya sekedar syahwat semata-mata karena menyukai lawan jenis, itu tidak seperti. Kemudian selanjutnya di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya anak Adam itu mempunyai 1 lembah emas, ya, seandainya manusia itu memiliki 1 lembah emas, laukana li bani Adam wadiya, seandainya manusia itu memiliki
lembah emas, min zahabin, dari emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyani, niscaya mereka akan menyukai, niscaya mereka akan mencari lembah berikutnya, lembah emas berikutnya. Walay yam'alu fahu illa turab. Ya, tidak akan berhenti sampai mereka itu disumpel mulutnya dengan tanah. Mereka itu tidak akan berhenti mencari emas atau mencari harta sampai mereka itu masuk benar-benar meninggal. Maka di hari kemudian nanti manusia akan mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak cucu Adam, mali mali, ya Allah hartaku loh, ini loh hartaku, ini loh hartaku, ya. Jadi kalau orang Arab mengatakan mali mali, hartaku hartaku, artinya itu kalau bahasa kita adalah ini loh harta saya, ini loh harta saya, karena saking merasa bahwa harta itu segala-galanya, ya, harta itu segala-galanya. Dan kalau kita lihat di riwayat yang lainnya, di mana nanti di hari kemudian yang membuat sombong Abu Lahab itu karena memiliki harta yang banyak, sehingga nanti pada hari kemudian dia akan ingin menebus dirinya itu supaya tidak masuk neraka, itu ingin menebus dirinya itu dengan harta dan anak, karena Abu Lahab ini adalah orang yang sangat kaya. Maka padahal mereka itu lupa, ya. Yaqulu ibnu Adam mali mali, berkata ibnu Adam itu hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Allah kemudian dikatakan kepadanya, wahallak ibnu Adam mim malik, bahwasanya ibnu Adam itu tidaklah memiliki harta kecuali illa ma akalta fa afnaita, apa yang dia makan kemudian habis. Jadi harta yang sesungguhnya yang kita miliki itu apa yang kita makan kemudian habis, itulah harta yang sesungguhnya yang kita miliki. Au labista fa ablaita, atau yang kita pakai kemudian rusak, kemudian lusuh atau sampai sobek-sobek dan tidak bisa terpakai lagi. Nah, itulah milik kita sesungguhnya. Au tasaddaqta fa amdayta, atau yang kita sedekahkan kemudian menjadi tabungan kita atau dimanfaatkan oleh orang lain kemudian menjadi tabungan kita di akhirat. Nah, itulah ketiga ini adalah harta sesungguhnya. Wa ma siwa fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Selain itu, selain yang disebutkan tadi ini adalah maka dia akan pergi meninggalkan kita dan dia akan ditinggalkan untuk orang lain. Wa tarikuhu, dan akan ditinggalkan untuk orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka seyogianya kita memperhatikan bahwasanya mengumpulkan harta atau bermegah-megahan dengan harta itu tidaklah menjadi, bukanlah sesuatu yang tercela, ya. Akan tetapi dengan harta tersebut banyak orang-orang yang masuk ke surga karena harta. Akan tetapi tidak banyak orang yang masuk ke neraka karena harta pula. Maka kata Rasulullah SAW, yang paling belakangan masuk surga itu adalah yang paling lama hisabnya itu adalah orang-orang yang memiliki harta yang banyak atau orang-orang kaya, karena hisabnya itu suaranya itu. Saja kepuntal. Terus saja suaranya hilang tadi. Suaranya nggak ada ya? Ya, sabar ya. Saya pikir punya saya. Ya. Itu pembarunya. Adam wa tabaqa minhu itsnan. Ustazah tadi suaranya hilang Ustazah. Tadi terputus Ustazah. Ya, terputus tadi. Ya. Sampai di mana tadi terputusnya? Sampai dia mengumpulkan harta bukanlah yang tercela. Oh iya. Bahwasanya mengumpulkan harta itu bukanlah sesuatu perkara yang tercela, akan tetapi hendaklah kita pintar-pintar mengelola harta tersebut, ya, supaya harta itu bisa menjadi milik kita sampai di akhirat, bukan hanya di dunia, kan, tapi bisa menjadi milik kita sampai di akhirat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, yatba'ul mayyitu thalathah fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Ya.
Yang mengikuti manusia itu ketika mati ada 3 hartanya. Yang pertama adalah fayarji'u itsnan, kemudian akan kembali 2. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan tinggal bersamanya itu hanya 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu. Bahwasanya yang mengikuti orang yang meninggal itu diikuti oleh keluarganya dan hartanya, kemudian wa amaluhu dan wa maluhu amaluhu dan amalnya. Fayarji'u ahlahu wa maluhu, dan keluarganya akan kembali keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan yang kekal untuk menemani manusia itu selamanya adalah amalnya. Maka Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita bahwasanya seseorang itu semakin tua akan semakin lenyap segala keinginannya, melainkan 2. Yang pertama adalah tamak, rakus terhadap segala-galanya, rakus terhadap harta, wal amal, bukan ain tapi wal amal, dan cita-cita. Maksudnya apa? Yahrabu ibnu Adam wa tabqa minhu itsnan. Jika seorang berada di usia senja, seorang manusia itu ketika semakin tua umurnya, semakin tua maka akan tersisa padanya itu hanya 2. Yang pertama adalah al-hirsu, itu tamak. Jadi ini tersisa, ini ketamakan itu selalu ada. Karena tabiat manusia itu memang menyukai harta. Ya, tabiat manusia itu adalah menyukai harta. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama tadi adalah ketika sudah senja, usia semakin tua, manusia itu kan semakin lemah sehingga tidak ada lagi yang tersisa padanya tadi kecuali 2. Yang pertama adalah tamak. Tapi walaupun tua, tapi keinginan untuk mendapatkan harta yang banyak itu tidak akan pernah surut. Kemudian yang kedua adalah wal amal. Amal bukan ain, bukan amal, bukan amalan, tapi amal. Amal itu artinya hamzah, menggunakan hamzah, artinya adalah banyak angan-angan. Maksudnya berangan-angan untuk masih panjang umurnya, berangan-angan pengen ini, pengen itu. Nah, itulah manusia. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini senantiasa selalu kita dari tabiat kita ini, kita bisa menjadikan tabiat ini menjadi Islami, maksudnya menjadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapankah manusia itu ingin bermegah-megahan terhadap harta? Hatta zurtumul maqabir. Hatta sampai atau hingga zurtum, kalian masuk al-maqabir, ya, kubur. Maksudnya sampai manusia itu mati. Nah, di sini dikatakan di sini zurtum, bukan yadkhulu, sampai kalau kata yadkhulu masuk, artinya masuk ke dalam rumah yadkhul. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata zurtum, zara yazuru, artinya zara itu berkunjung. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan ahli atau orang yang kekal sudah meninggal tapi menggunakan kata zurtum? Ini menunjukkan bahwasanya ketika manusia itu di alam kubur, di alam barzah itu masih ada kehidupan yang selanjutnya. Jadi itu baru persinggahan, tempat persinggahan yang sebelum masuk pada kehidupan akhirat. Maka dikatakan bahwasanya setiap manusia yang sudah meninggal kemudian ditanya oleh malaikat, maka di situ nanti akan semua amalannya akan menjawab. Nah, kemudian dari amalannya itu dia akan melihat ketika manusia itu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan malaikat, maka inilah orang-orang yang beriman, dia akan mengatakan bahwasanya ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipercepat datangnya hari kiamat. Dipercepat datangnya hari kiamat. Akan tapi karena melihat dengan kebaikan-kebaikan dan apa yang telah dilakukan oleh mereka di waktu di dunia. Akan tapi orang-orang yang kafir ketika melihat, ketika ditanya oleh malaikat kemudian tidak bisa menjawab, kemudian melihat amalan-amalan buruknya ketika di dunia, maka dia itu sudah tahu bahwasanya ini loh tempat saya nanti di akhirat. Sehingga manusia itu ketika melihat keburukannya, seolah-olah dia sudah berada di tepi jurang neraka, kemudian mengatakan bahwa saya akan masuk ke dalam jurang tersebut. Baik.
Kemudian di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, innal qabra awwalu manzilah minal manzilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat tinggal pertama. Jadi bukan tempat tinggal seterusnya kan, tapi hanya tempat persinggahan yang pertama. Maka kata Rasulullah SAW, dia merasakan bahwasanya ketika di dunia ini seolah-olah itu hanya tempat orang yang naik kendaraan kemudian singgah di bawah pohon kemudian untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Di ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Tidak sekali-kali saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. Ya, sesungguhnya seseorang di antara kalian ketika mati, maka mereka akan diperlihatkan tempat tinggalnya atau diperlihatkan tempat duduknya di pagi dan di sore hari. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Maka jika dia adalah ahli surga nantinya, maka dia akan melihat tanda-tanda bahwasanya dia akan masuk surga dengan amalan-amalannya. Wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar. Maka jika dia adalah ahli neraka, maka dia akan diperlihatkan dengannya dengan penghuni neraka. Maka orang-orang yang beriman tadi mengatakan, ya Rabb aqimis sa'ah. Ya Rabb, percepatlah datangnya hari kiamat. Ya. Kenapa? Karena mereka itu sudah ingin merasakan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan bahwasanya yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alfi malikin sab'una alfi malik, ya. Bahwasanya akan didatangkan pada hari kiamat itu, didatangkan di jahanam, ya, bukan di hari kiamat, didatangkan kepada mereka itu dengan hari kiamat ada 70.000 malaikat yang menarik neraka jahanam itu. Zamamin, yang menarik. Ma'kulli zamamin, maka setiap malaikat ma'kulli zamamin sab'una alfi malikin, ya. Maka setiap saya ulang kembali. Saya baca dulu ya. Yu'ti bi jahannam yawma idzin laha sab'una alfin zamam. Bahwasanya akan ditarik neraka jahanam itu dengan 70.000 tali. Dengan 70.000 tali. Ma'kulli zamamin sab'una alfi malikin. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi bayangkan, tali itu yang menarik neraka jahanam itu ada 70.000 tali. Kemudian setiap tali ditarik oleh malaikat sebanyak 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000 kira-kira berapa malaikat yang menarik neraka jahanam? Sungguh besar neraka jahanam itu, dan dikatakan bahwasanya sungguh besar sehingga ketika ditanyakan ahli neraka, ketika ditanyakan bahwasanya wahai neraka sudah penuhkah di dalamnya, kemudian neraka mengatakan masih longgar, masih bisa menerima orang yang telah jujur, ya, orang-orang yang pendosa di waktu di dunia. Maka dengan itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak amalan solih. Memperbanyak amalan solih itu untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak. Ini menunjukkan kata sekali-kali tidak di sini artinya bahwa betul-betul kelak kalian akan mengetahui. Ya, betul-betul kalian kelak akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun.
Kemudian sekali-kali tidak artinya bahwasanya betul-betul kelak itu kalian akan mengetahui. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang kata tersebut. Setiap ada pengulangan kata berarti di situ harus kita perhatikan bahwa di situ ada sesuatu yang sangat penting kita perhatikan. Kemudian di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin." Sekali-kali tidak. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala selalu mengulang 3 kali dari kata kalla, artinya itu sekali-kali tidak, artinya adalah betul-betul akan terjadi. Lau ta'lamuna ilmal yakin, sekiranya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Dengan pengetahuan yang yakin. La tarawunnal jahim, sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Allah mengulang kata kalla menunjukkan bahwasanya seandainya kalian itu tahu adanya hari kebangkitan, pada hari itu, artinya adanya hari pembalasan, maka niscaya kalian tidak akan pernah lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tarawunnaha 'ainal yakin, kemudian sungguh kalian akan melihatnya dengan mata yang pasti. Bahwasanya itu kita akan betul-betul melihat, bukan hanya merasakan, betul-betul melihat dengan pasti, Kemudian di ayat yang ke-7 ini bahwasanya mengingatkan kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Kahfi ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Orang-orang yang berdosa pada hari itu, ya, para pendosa pada hari itu melihat neraka. Fadhannu annahum waqi'uha, dan mereka akan meyakini bahwasanya mereka akan dijerumuskan ke dalamnya. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak ada tempat untuk berpaling daripadanya. Kemudian di ayat yang terakhir, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya saat ahli neraka itu melihat neraka sekali golakan neraka itu, maka menyungkurlah semua para malaikat dan nabi yang diutus bersideku di atas lututnya. Saking takutnya sekali golakan neraka itu, maka para malaikat dengan gemuruhnya saja itu sudah membuat manusia akan ketakutan, ya, gemuruh di dalam neraka. Sehingga para malaikat pun serta para nabi itu bersidiku di atas lututnya, saking takutnya menyaksikan peristiwa-peristiwa yang mengerikan pada hari itu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kemudian kalian benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban pada hari itu. Kemudian latus'alunna, kalian akan ditanya yauma idzin pada hari itu 'anin na'im, tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Seperti kenikmatan kesehatan, kemudian rezeki, keamanan, dan lain sebagainya. Maka ini penting kita menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 nikmat yang paling banyak yang banyak memperdayakan manusia sehingga manusia itu menjadikan manusia itu semakin lalai. Yang pertama adalah sehat. Ketika manusia itu sehat, seolah-olah sehat terus-menerus sehingga kadang-kadang manusia itu lupa kalau suatu saat nanti akan menjadi sakit. Maka Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita bahwasanya jaga kesehatan, ya jagalah
waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian yang kedua adalah nikmat luang, ya, nikmat waktu yang luang. Kadang-kadang kita memiliki waktu tapi kita nggak pergunakan untuk amalan. Justru kita menggunakan dengan hal-hal yang lain. Sehingga ketika datang waktu sakit, ketika waktu datang sibuk, baru kita mengingat, gimana ya, saya sibuk. Kalau misalkan ada taklim, saya nggak sempat taklim karena saya sibuk. Padahal di waktu yang luang itu banyak yang terbuang, tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang menjadikan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunan fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ya, bahwasanya ada dua nikmat yang manusia tidak dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama adalah kesehatan, kemudian yang kedua adalah waktu luang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian Abu Thalib pernah mengatakan bahwasanya i'malu fa innal yawma amalun wala hisab. Beramallah karena pada hari ketika kita di dunia ini adalah waktunya kita untuk beribadah, bukan waktunya kita untuk menghitung-hitung amalan kita. Ya, wa ghadan hisabun wala amalan. Dan esok ketika nanti kita sudah di akhirat, maka waktunya perhitungan itu terjadi, kemudian tidak ada lagi waktu untuk beramal. Sehingga seorang yang sudah akan dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa yang yang berada di atas kepala, kemudian manusia itu masih berangan-angan meminta kepada malaikat supaya diulur-ulur waktunya. Tapi ya waktu itu sudah tidak bisa lagi dimajukan maupun dimundurkan. Ketika ajal waktu tiba, maka manusia tidak bisa lagi meminta untuk diulur-ulur waktunya. Maka oleh karena itu, ketika kita berziarah kubur, hendaklah menjadikan ziarah kubur itu menjadi peringatan bahwasanya di sini loh nanti tempat saya. Kadang-kadang kita melewati kuburan itu hanya sekedar lewat saja, padahal seharusnya itu bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa tidak ada orang-orang yang kekal, semuanya akan mati. Bahkan bisa dihitung jari orang yang sampai 100 umurnya. Jadi kalau misalkan kita sudah 40 tahun umur kita, kira-kira berapa tahun lagi kita hidup di dunia ini? Apalagi semakin atas itu ya. Karena kita walaupun juga lebih muda di bawah dari 40 tahun juga akan tidak ada yang menjamin bahwasanya umur itu bisa sampai 40 ya. Oleh karena itu mudah-mudahan di surah-surah yang sudah kita terjemahkan menjadi pelajaran buat kita, bisa menjadi acuan untuk semakin banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau menghitung amalan kita itu tidak cukup untuk membuat kita masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, jangan kita menghitung-hitung saya banyak sholat malam, saya sudah banyak puasa Senin Kamis atau bahkan puasa Daud, merasa bahwasanya saya ini sudah bisa mendapatkan surga. Padahal masuk ke dalam surga itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan. Ya, oleh karena itu kita beramal itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ketika kita beramal tidak pernah cobalah kita misalkan kita menghitung amalan kita mulai dari kita balik sampai umur 60 tahun, kira-kira bisa enggak amalan kita itu menebus surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Artinya bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan memasukkan kita ke dalam jannah-Nya. Dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik. Mungkin itu dulu ya, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita terjemahkan, sudah kita pahami, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita inginkan di sini adalah bahwa ketika kita menerjemahkan Al-Quran, kita sudah paham. Misalkan kita sholat,
kita pakai ayat ini, kita sudah membuat kita semakin khusyuk. Kemudian kita pun membaca surah-surah ini yang sudah kita pelajari, kita sudah tahu maknanya. Kalau di dalam terjemahannya saja kadang-kadang kita nggak paham maksudnya apa ya di dalam terjemahannya ini, sehingga ketika dibahas kita sudah paham sedikit bahwa oh ternyata itu maksud dari ayat ini itu seperti ini. Nah, oleh karena itu itulah pentingnya kita banyak belajar, banyak memahami tentang makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah. Ya, baik, kita tutup ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Insya Allah. Ya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Ana izin keluar. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, amanillah ya semua. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bertemu kembali insyaallah. Jazakumullah khairan Ustazah. Ustazah jika boleh Ustazah 10 menit terakhir boleh kita ada pertanyaan Ustazah, mungkin ada sahabat-sahabat. Oh iya, boleh silakan. Saya kasih waktu satu pertanyaan hari ini ya. Tuh ada yang ingin bertanya, satu pertanyaan untuk dari sahabat. Silakan ya mau bertanya. Umi Citra mungkin. Ya, izin Ustazah. Terima kasih Uktisima atas waktunya. Afwan, tadi di awal penjelasan tadi ada dikatakan bahwa di surat Al-Imran ayat berapa ya Ustazah yang bahwa syahwat itu bukan berarti kepada wanita saja. Ayat sebentar. Dari kata zuyyina linnasi hubbus syahwat. Coba nanti saya cari dulu ya. Ya baik Ustazah. Di surah Al-Imran insyaallah. Nanti saya kirim ke grup. Ya baik Ustazah. Diawali dengan kata zuyyina linnasi hubbus syahwat. Ya baik Ustazah. Ya baik. Syukran Ustazah. Oh ya, maaf saya tadi lupa ya. Surah ini adapun apa namanya? Jadi nanti kalau ketemu bahwasanya surah ini tidak memiliki waktu khusus. Surah At-Takatsur ini tidak memiliki waktu khusus. Ada hadisnya palsu di mana bunyinya seperti ini, bahwasanya siapa yang membaca surah At-Takatsur ini niscaya dia akan terbebas dari hisab pada hari kemudian. Nah, ini adalah hadisnya palsu, ya hadisnya palsu. Kemudian yang kedua, adapun sebab turunnya surah ini yang sering kita lihat di di internet itu hadisnya dhaif, yaitu tentang percekcokan antara dua kabilah, yakni Bani Harithah dan Bani Al-Harith. Keduanya itu saling saling berbangga-bangga dengan harta dari kabilah tersebut. Mengatakan bahwasanya ini loh nenek moyang saya, kakek moyang saya ini pejabat begini, keturunannya begini, memiliki harta seperti ini, sehingga keduanya itu datang ke kuburan kemudian menunjuk-nunjuk, ini keturunan saya, ini kakek saya, kemudian ini dulunya seperti ini, itu dulunya mereka saling berbangga-bangga dengan keturunannya. Nah, inilah tapi hadisnya dhaif tentang sebab turunnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu saja ya. Ada yang lain? Sudah ya? Insya Allah nanti saya carikan dulu di surah Al-Imran tersebut nanti. Nanti saya kirim ke grup insya Allah. Barakallahu fiik. Wa fiki barakallahu Ustazah. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah atas waktunya. Selamat beristirahat sahabat semua. Selamat beristirahat Ustazah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin end meeting ya sahabat ya. Ya, Fadli. Ya, assalamualaikum semuanya.